Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa limahabbati wa syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, saderengipun meskipun terlambat pun bulan Selo niki Dzulqa'dah niki kula menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum kullu amin bi khair. Mugi-mugi amal ibadah kula jenengan sami dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, malam ini kita ngaji tentang Ahkamul Haji wal Umrah. Surat Al-Baqarah ayat 106 dan insya Allah nanti kalau nutut 196 dan 97. Bapak Ibu ingkang sangat kula mulyakaken, alhamdulillah embarkasi Surabaya sampun memberangkatkan beberapa kloter, mungkin sudah 3 atau 4 kloter sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan enggal ditakdirkan untuk menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sing haji tahun niki pas musim panas. Gak karu-karuan panas niku. Saestu. Padahal sik bulan Mei wingi. Puncaknya panas niku Juni Juli niki. Masya Allah, panasnya luar biasa. Jadi di Madinah niku nek kenging anginnya koyok bekto panas. Luar biasa. Nggih, mugi-mugi sedaya jamaah haji Indonesia diparingi sehat dan kuat nggih sehingga bisa menjalankan rangkaian ibadah haji niku. Para bapak, para ibu, ahkamul haji wal umrah berkaitan dengan hukum haji dan umrah.
Secara hukum fikih Islam, ulama sepakat bahwa haji itu adalah wajib. Tidak ada yang berbeda pendapat. Sedangkan umrah, Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah, madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, umrah itu wajib, sama dengan haji. Ada banyak ayat Al-Quran yang coba dijadikan sebagai dasar hukum bahwa umrah itu memang wajib. Termasuk para bapak, para ibu ingkang saat kula mulyakaken, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni dan Imam Hakim, hadisnya Zaid bin Sabit dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal hajjah wal umratah faridotani. Sungguh haji dan umrah itu dua fardu, dua kewajiban. La yadurruka bi'aihima bada'tah. Tidak apa-apa bagimu mau memulai dari yang mana saja. Mau haji duluan, monggo. Mau umroh duluan, monggo, tidak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun haji itu disyariatkan sejak tahun ke-6 Hijriah, Rasul tidak langsung haji. Rasul itu umroh dulu. Bahkan umroh yang pertama terhadangkan di Hudaybiyah, akhirnya tidak jadi umroh, lalu diqodoi pada tahun berikutnya. Baru umroh yang ketiga, umroh Ji'ronah, dan yang keempat umroh pada saat melaksanakan ibadah haji wada nih, pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umroh 4 kali dan haji hanya sekali. Sekali lagi, Rasulullah itu umroh 4 kali. Umroh Hudaybiyah yang kemudian dicegat niku dan akhirnya tahallul karena dicegat gak boleh masuk. Lalu umroh Hudaybiyah lagi yang kedua, yang ketiga umroh Ji'ronah di saat tahun Amul Fathah. Lalu kemudian yang keempat pada saat umroh pada saat Hajjatul Wada. Dalam sebagian riwayat memang umrohnya Rasulullah itu 4 kali dan hajinya hanya 1 kali, tahun Hijriah, tahun ke-10 Hijriah pada saat hari nopo tahun terakhir, makanya disebut dengan Hajjatul Wada. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah, menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Hanafi, umroh itu sunnah. Umroh itu sunnah. Mereka berpendapat ila annal umratah sunnatun. Umroh itu sunnah. Kenapa? Li'anna kullal ayat allati furidu fiha al-hajju ja'at mujarradatan an dzikril umrah. Karena ayat yang menjelaskan tentang kewajiban haji itu tidak menyertakan tentang kewajiban umrah. Termasuk walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam yang 5 itu hanya menjelaskan tentang haji, tidak menyertakan umrah. Maka menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi, umrah itu sunnah. Tapi bagaimanapun ketika kula kalian panjenengan sampun menjalankan ibadah haji dan sampun niat umrah, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardan lillahi ta'ala, atau sampun niat haji umrah, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha fardan lillahi ta'ala. Kula niat ihram umrah fardu karena Allah. Kalau sudah niat haji, kalau sudah niat umrah, maka sesuai dengan firman Allah pada ayat ini, wa atimmu
dan sempurnakanlah al-hajjah, haji, wal umratah, dan umrah, lillah, karena Allah. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, panjenengan manawi salat fardu sampun Allahu Akbar tidak boleh diputus di tengah. Wes engko aku ae lah. Engko ae lah. Mboten pareng. Dosa. Ngapunten, hanya sebatas dosa. Panjenengan manawi salat sunnah, salat dua, Allahu Akbar misalnya. Lalu panjenengan diputus di tengah, boleh, tidak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah. Jenengan kalau sholat fardu tidak boleh diputus di tengah. Kalau sholat sunnah boleh diputus di tengah. Misalnya mohon maaf, jenengan sholat fardu, sholat sunnah, Allahu Akbar. Lalu ada apa? Kok jenengan kepingin segera diselesaikan, diputus sholat langsung nandangi nopo? Boleh. Tidak dosa, karena sholatnya ini adalah sholat sunnah. Berbeda dengan ibadah haji dan umrah. Apakah itu hajinya haji wajib ataukah haji sunnah? Umrahnya itu umrah wajib, karena umrah yang pertama misalnya mohon maaf sesuai mazhab Syafi'i kan wajib umrah yang pertama. Baru umrah yang kedua itu umrah sunnah. Bapak Ibu, Masya Allah, senaus haji ini haji wajib karena yang pertama, atau haji sunnah yang kedua, atau umrah wajib umrah sunnah yang kedua, meskipun wajib, meskipun sunnah, berkaitan dengan haji dan umrah, tidak boleh dipah. Wes aku gak situ, beten barang, tidak boleh. Resikonya apa? Kalau haji itu tidak dituntaskan sampai tahallul, potong rambut dituntaskan sampai tahallul, maka dia selamanya dalam keadaan ihram. Tidak boleh memakai baju yang berjahit untuk orang lelaki. Mohon maaf, tidak boleh nutup kepala bagi orang laki. Tidak boleh pakai wangi-wangian, laki dan perempuan sama. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh mengeluarkan air mani, tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan. Okay? Ibu-ibu tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup telapak tangan. Masya Allah, itu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut selamanya sampai lul. Makanya orang haji sekali dia niat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, sekali dia niat harus tuntas sampai tahallul awal dan tahallul. Umrah sama, ketika jenengan niat labbaik Allahumma umratan, sekali niat wajib dituntaskan sampai tahallul. Wingi niku lucu. Kula wingi pas mantun Ramadan, mantun Idul Fitri, kebetulan dapat tugas dari travel untuk mengantarkan umroh. Gini kula sakjane ngeterno, tapi bonusnya iso umroh ngoten mawon, ngeterno. Jenengan nek kepengin diterno monggo kula badhe ngeteraken malih bincing bulan September insyaallah. Monggo kula jenengan. Tapi jenengan bayar. Kula seneng ini, seneng haji niku, umrah niku seneng lan apa ihram sampai teng Mekah, sampai di hotel nggih kula umumkan semua bapak-bapak, ibu-ibu setelah dahar di restoran kembali ke kamar, naruh tas, naruh koper, wudu, langsung kumpul di lobi untuk segera tawaf, sa'i, cukur di Masjidil Haram, melanjutkan perjalanan ihram umrah. Tibane enten tiang kalih moro-moro mudhun teng lobi wis celonuan, wis kelambenan. Loh, Pak jenengan kok kelambenan loh? Katanya ke Masjidil Haram Ustaz. Loh jenengan lah umrah itu pakai ihram, pakai baju ihram. Loh wis kelambenan, wis celonuan, paling wis adus pisan niku.
Nyuwun pangapunten lah niki ngapunten wajib nih bayar dam, bayar fidyah nih, bayar dam, bayar denda karena dia pakai baju yang berjahit dan disengaja nih, mungkin mandi pakai sabun harum, wajib bayar fidyah nih, fidyah istilahnya nih, bayar dam. Para bapak, para ibu niki contoh. Padahal di Indonesia sudah manasik 2 hari. Teng mriku kati budal wis manasik. Ganjene tiang ihram umrah niku mboten kados tiang salat nggih. Lali terusan lali. Lali. Atau hotel para mangan. Mangan ganti baju terusan. Nyuwun pangapunten. Jadi para bapak, para ibu, masya Allah tidak boleh haji itu diputus di tengah. Ihram umrah diputus di tengah. Wes kadung niat, wes kadung niat. Wingi niku enten malih niku. Kadung niat ihram umrah sampai di latar masjid bojone loro, gak sido ikut tawaf. Tetap dia wajib melanjutkan tawaf, sa'i, cukur. Istrinya yang sudah niat tapi tidak jadi tawaf itu tetap dalam keadaan ihram, wajib menjauhi larangan-larangan ihram, dan dia harus nanti ketika sudah sembuh tawaf, sa'i, cukur. Ihramnya kan sudah, ihram itu kan niat kan. Jadi bapak ibu tidak boleh kalau orang sholat sunnah ngapunten dipedot di tengah boleh, tapi kalau ibadah haji, ibadah umrah meskipun sunnah, karena memang mungkin sudah kedua kalinya atau ketiga kalinya, tidak boleh diputus di tengah. Kalau diputus di tengah tidak menjalankan, maka selamanya dia dalam keadaan ihram dan wajib menjauhi larangan-larangan ihram. Makanya Allah dawuh wa atimmu, dan sempurnakanlah, tuntaskan, sempurnakan, lakukan semuanya sampai sempurna, sampai tuntas. Al hajjah, ibadah haji, wal umratah, dan ibadah umrah, lillah, karena Allah. Niku sing pertama. Sing kaping kalih niku nggih. Jadi tadi tentang hukum, yang kedua tidak boleh diputus di tengah, harus disempurnakan. Bagaimana misalnya ada kejadian, misalnya masya Allah seperti mohon maaf sakit yang parah, atau mungkin ada tragedi nopo nggih, padahal sudah ihram, terus ada tragedi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, maka disampaikan dalam Al-Quran, fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yabnuwal hadayu mahillah. Fa in ukhsirtum, jika kalian dikepung, ditahan, dikepung, ditapal kuda, gak boleh masuk. Sudah kadung labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, wis kadung niat haji, kadung niat ihram umrah, mau masuk ke tanah haram tidak bisa, mau masuk ke tanah suci tidak bisa, mau masuk ke Mekah. Kenapa? Mohon maaf, mungkin visanya bukan visa haji. Angel melebuni niku nggih. Orang-orang yang haji yang mohon maaf plus yang plus lho nggih. Plus yang tidak kuotanya kadang plus niku. Plus yang kedua niku plus bingung niku. plus nggih. Plus bingung, plus gak karu-karuan wis niku nggih. Nyuwun pangapunten. Kadang pada masuk angel. Kula niku kagungan tangga. Niki nggih ikut haji plus niku nggih. Nyuwun pangapunten, memang langsung berangkat. Masya Allah. Niku mau masuk ke tanah haram itu pakai celana, pakai baju biasa ngoten, preman-preman ngoten niku. Nggih. Dan karena visanya katanya visa ziarah, visa kunjungan. Bukan visa haji, gak bisa. Loh, wis kadung niat pripun? Pas dicegat, gak boleh masuk. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah yang pertama, saking pundi,
saking Hudaybiyah, ambil miqat Hudaybiyah niku. Makanya Bapak Ibu, kalau umroh itu kita itu kalau bisa ikut miqatnya Rasulullah itu. Dari mana? Satu, miqatnya Rasulullah itu kalau yang dari Madinah, yang haji wada itu miqatnya Rasulullah saking Masjid Dzulhulaifah niku, atau yang kita kenal dengan Bir Ali. Kemudian kita kalau mau umroh yang kedua ikut ihram miqatnya Rasulullah lagi. Dari mana? Mungkin dari Ji'rana. Yang ketiga, kalau ada pilihan ke Hudaybiyah apa ke Tan'im, ke Hudaybiyah saja. Karena Hudaybiyah itu miqatnya Rasulullah. Kita ittiba sunnahnya Rasulullah. Di Tan'im itu kan miqatnya Ibunda Aisyah. Makanya sampai diabadikan masjid itu dikasih masjid namanya Masjid Aisyah. Karena beliau pada saat Hajjatul Wada beliau itu sedang uzur. Maka ambil miqat keluar dari tanah haram yang paling dekat ke kawasan Tan'im itu. Maka Tan'im itu dijadikan sebagai miqat. Dan di situ dibangun masjid namanya Masjid Aisyah. Karena yang ambil miqat di situ dulu adalah Ibunda Aisyah. Di saat beliau ikut Hajjatul Wada, tapi beliau sedang uzur. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, Masya Allah, maka ketika fa'in usirtum, jika panjenengan dicegat, gak bisa masuk tanah haram, gak bisa masuk Mekah, dicegat. Gimana nih kata Sultan? Katanya haji itu tidak boleh diputus di tengah, umrah itu tidak boleh diputus di tengah, harus dituntaskan sampai selesai, sampai tahallul awal, tahallul sani kalau haji. Kalau umrah sampai cukur, sampai potong rambut. Gimana kalau kita sudah kadung niat mau masuk tanah haram tidak bisa? Uhsirtum, dicegat. Famastaisara minal hadi, maka wajib menyembelih kambing, membayar hadiah sebagai dam. Setelah menyembelih kambing di tempat di mana dicegat itu, baru kita potong rambut. Selesai. Ini caranya. Kalau kita dicegat gak bisa melanjutkan tawaf sa'i cukur, padahal sudah kadung ihram, wis kadung niat labbaik Allahumma hajjan misalnya, labbaik Allahumma umratan, gak oleh melebu tanah haram. Gimana? Ya sudah, cari kambing, dibeleh di tempat itu, lalu disedekahkan, kemudian baru potong rambut, tahallul. Tapi kan tidak jadi haji, tidak jadi umroh, cuma akhirnya bebas dari larangan-larangan umroh, dari larangan-larangan haji, larangan-larangan ihram maksudku loh. Bebas. Kenapa? Sudah tahallul dengan membayar dam itu tadi. Kalau ada insiden seperti itu. Lepripun misalnya sakit atau nopo. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, maka siapa ada dari panjenengan maridon, sedang sakit, bukan karena tidak bisa, tapi karena sakit secara fisik, sakit secara fisik. Au bihi adam min ra'sihi, atau ada penyakit di kepalanya. Ini terjadi pada sahabat. Ya, ada sahabat niku subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu, ada salah seorang sahabat itu ketika ihram haji, niku kepalanya ini, rambutnya ini penuh dengan kutu, tumun, sahabat. Dan ini kan akhirnya jadi syariat. Itulah hikmah. Jadi oleh Allah diciptakan seseorang yang kepalanya itu penuh dengan kutu. Padahal itu pas haji. Dan Rasulullah itu sampai kasihan. Kenapa? Karena kutunya itu sampai ke wajah-wajahnya.
Akhirnya oleh Rasulullah disuruh potong rambutnya. Padahal potong rambut ini kan dilarang. Dia sedang ihram. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melakukan larangan-larangan ihram, karena kita mungkin sedang sakit, atau seperti yang terjadi pada sahabat itu, jadi aubihi adam min ra'si, di kepalanya banyak tubuh nih ngoten, atau mungkin kukunya suwek lorong ngoten, fa fidyatun min siyam, maka wajib bayar fidyah. Fidyahnya boleh pilih, boleh puasa 3 hari, boleh puasa 3 hari, boleh, au sadaqatin, atau bayar sedekah, memberi makanan kepada 6 orang miskin yang ada di tanah haram. Banyak kemarin itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang wajib bayar fidyah. Kenapa? Nggih nyuwun pangapunten, yang banyak itu nggih pas manasik niku mungkin ngantuk atau nopo ngoten nggih. Kok isok niku lho nggih. Sakit nggih. Wis ihram kok ganti baju celonoan terusan kok isok ngoten nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Wajib itu bayar fidyah. Fidyahnya itu ada 3 opsi. Puasa 3 hari boleh, atau bayar sedekah, memberikan makanan kepada 6 orang miskin. Dan ijtihadnya kiai-kiai itu sekitar 90 rial sampai 100 rial lah, 400.000 diberikan kepada orang-orang miskinnya tanah haram. Kan banyak orang-orang kalau pulang dari subuh kan banyak adik-adik ngemis, orang-orang miskin yang ngemis dan yang hidup di tanah haram, diberikan ke situ. Diberikan gitu. Pokoknya orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Jangan diberikan kepada siapa-siapa, diberikan kepada orang miskin di tanah haram. Au nusukin, atau nek sakit belewedus. Boleh pilih. Yang paling ringan bayar fidyah. Bayar uang, ngasih uang nih yang paling ringan. Biasanya kalau aturkan sampean berikan sendiri, biar mantep, jangan bayar dam sendiri, berikan sendiri, nanti subuh pulang dari masjid banyak di pinggir-pinggir jalan, adik-adik yang cacat-cacat itu jangan berikan aja ke situ. Berikan kepada 6 orang miskin, 6 orang. Dipisah-pisah, kasih 20 rial, 30. Niatkan ini untuk bayar dam. Jika melakukan larangan-larangan ihram haji maupun ihram umroh. Misalnya Masya Allah pas ihram sisir-sisir, padahal orang ihram itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan haram, itu haram sisir, ada yang menyatakan makruh, tapi yang lebih kuat itu makruh kalau hanya sekedar sisir. Tapi kalau sisir kemudian ada rambut yang terlepas, itu wajib bayar fidyah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, subhanallah, itu berkaitan dengan bayar fidyah. Jadi ketika kita sakit, mungkin pada saat sakit kita melakukan larangan-larangan atau apa, maka wajib kita bayar fidyah. Fidyahnya itu boleh pilih nih, puasa 3 hari, sedekah kepada 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. Wah, awis nyembelih kambing nih. Bisa 300-400 rial lah kambing nih. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Maka jika panjenengan aman, artinya kondisinya nyaman, tidak ada cegatan di jalan, maka para bapak, para ibu, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Ini menjelaskan tentang praktek menjalankan ibadah haji. Orang haji itu ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji tamattu, ada yang namanya haji qiran. Rasulullah itu hajinya haji apa dulu? Kan Rasulullah hanya 1 kali haji itu. Prakteknya Rasulullah itu haji nopo? Itu hadisnya beda-beda itu. Menurut hadisnya Ibunda Aisyah, hajinya Rasulullah itu haji ifrad. Tapi menurut hadis yang lain, hajinya Rasulullah, kalau Ibunda Aisyah dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu hajinya haji kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada' niki
Faminna man ahalla bil umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Rasulullah itu haji ifrad kalau menurut hadis riwayat Ibunda Aisyah. Tapi kalau di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah itu menjalankan ibadah haji tamattu. Jadi wallahu alam pundi sing leres niku nggih dari dua pendapatnya sama-sama sahabatnya niku kula boten semerep. Yang jelas kalau hadisnya Imam Abdullah bin Umar, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ilal haji. Rasul itu haji tamattu. Apa perbedaannya? Kalau haji ifrad itu, para bapak, para ibu, kalau haji ifrad itu jenengan baru mau masuk ke Mekah, itu dari mikot itu jenengan langsung niat ihram haji. Jadi jenengan masuk ke Mekah itu langsung niat ihram haji. Padahal hajinya mungkin masih 10 hari atau 20 hari yang akan datang. Jenengan masuk ke Mekah itu niatnya sudah labbaik Allahumma hajjan. Langsung niat haji. Padahal wukufnya mungkin masih 10 hari yang akan datang. Apa boleh? Boleh. Orang gelombang pertama yang sekarang gelombang pertama niki, yang kloter kesekian sekarang, mungkin di Madinah 8 hari, nanti dari Madinah, dari Bir Ali langsung niat labbaik Allahumma hajjan. Boleh, tapi dia nunggu pelaksanaan haji bisa 1 bulan lebih. Kan wonten, 1 bulan lebih mereka nunggunya. Nunggu melaksanakan ibadah haji. Padahal sejak niat sampai nanti tahallul awal, tahallul sani, tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram haji. Ini beratnya haji ifrad. Beratnya haji ifrad di situ. Orang haji ifrad itu baru mau masuk ke Mekah, dari mikot itu sudah niat haji. Nanti sampai ke Mekah, apa yang dilakukan? Tawaf kudum. Kalau kita kan biasa umroh kan, umroh dulu. Yang dilakukan apa? Ya langsung tawaf umroh itu sudah. Kalau orang tawaf haji ifrad masuk ke Mekah, apa yang dilakukan? Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, pun pakai baju ihram ini selamanya sampai nanti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lalu Jumratul Aqabah, baru potong rambut, baru ganti baju. Itu pun belum selesai, belum tawaf ifadah, belum sa'i, besoknya masih lontar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Belum selesai. Jadi orang haji ifrad itu berat sekali. Kenapa? Karena menunggu pelaksanaan ibadah haji itu berhari-hari dia. Nah, biasanya orang-orang Turki itu banyak saya lihat orang haji ifrad. Dia sehari-hari memang sudah pakai baju ihram karena memang datangnya di akhir. Biasanya orang datang di akhir, misalnya gelombang kedua, kloter akhir. Niku bisa haji ifrad, enak haji ifrad. Kenapa? Tidak bayar dam. Jadi haji dulu sampai selesai, nanti baru setelah haji umroh, keluar ke Tanim, ambil mikot, ihram, lalu masuk lagi terus umroh. Niku tidak ada masalah. Kemudian itu haji ifrad namanya. Kemudian yang kedua haji tamattu. Niki sakit ditampa nggih, sing dereng haji sakit anu nggih, sakit nyambung nggih dengan penjelasan kula nggih. Sakit nggih? Insyaallah sakit kan nggih. Jadi mudah-mudahan barokah ngaji bab haji ini sing durung ditakdirkan haji dening Allah Subhanahu wa taala. Kan nggih, kula riyen ngoten, kula niku ngaji di Masjid Al Hasan. Ngaji fikih ngoten, niku fikih Fathul Qorib niku baca sampai pada bab haji. Kula niku wisin kate nerangno wong kula durung haji ngoten.
Tapi kali takmirnya itu dikuatkan, nggak apa-apa Ustadz dibaca aja. Siapa tahu barokahnya baca haji itu bisa haji leres. Barokahnya ngaji bab haji dia alhamdulillah. Masih gak duit-duit dia gampang haji. Saben tahun bisa ke Mekah kadang 3 kali, kadang 2 kali. Alhamdulillah. Masih gak duit-duit lagi. Nganceni alhamdulillah gratis terus gratis. Alhamdulillah gratis gak tahu bayar. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, bagaimana haji tamattu? Kalau haji tamattu itu seperti yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Pripun? Datang ke Madinah, di Madinah ibadah, lalu kemudian mau ke Mekah, di Miqat Bir Ali itu niat ihram umrah. Labbaik Allahumma umratan. Sudah sampai di Mekah, tawaf umrah, sa'i, cukur. Setelah itu selesai, sudah pakai baju ngeten niki, yang mohon maaf haji sama istrinya wis boleh berhubungan sama istri sudah enak, makanya disebut dengan tamattu. Enak, tamattu niku nopo? Nyaman, enak. Kan gak nunggu saestu. Lho niki dijenengi tamattu itu karena nyaman, karena enak. Lho pripun gak enak? Dia niatnya haji, nggih, tapi dia masuk tanah haram itu umroh dulu, ternyata nggak haji dulu, umroh dulu. Mari umroh, ya leren, ya turu-turuan nang omah, rokokan di hotel ngoten nggih, kita brus ya lor gitu ngoten niku nggih. Sing sak kamar karo bojo, turu karo bojo ngoten niku nggih. Padahal dia kan sebetulnya mau haji, tapi dia umroh dulu ternyata. Setelah umroh ya sudah selesai. Nanti ketika masuk pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, lo itu baru mengawali haji. Itu pun tidak keluar ke Miqat, nggak keluar ke Miqat. Di mana ihramnya? Di hotel. Di hotel pakai mandi ihram, mandi habis mandi pakai parfum semuanya, kemudian pakai baju ihram, pakai parfum. Setelah itu baru niat. Salat 2 rakaat, salat sunnah ihram haji. Setelah itu baru niat labbaik Allahumma hajjan. Kok penak men? Niat haji dari hotel. Niki jenenge tamattu. Penak. Wingi turu karo bojo ya gedabros yo ngalor ngidul. Mari ngono kate haji terus niatnya dari hotel. Makanya disebut dengan haji tamattu. Wong haji kaya ngono kuwi famastaisara minal hadi, wajib membayar fidyah, menyembelih kambing. Ngoten. Kan pasti orang haji di Indonesia kan bayar dam. Nggih karena niku umroh dhisik. Mari umroh ya wis turu karo bojo ngoten nggih. Ngoten mari nggih. Nyuwun pangapunten nggih, ngapunten. Sebab wong haji niku yang paling bener-bener menjadi rasan-rasan urusan turu karo bojo tok. Sebabnya kan kamarnya orang 4, kadang orang 6 lak gantian niku. Nek sing gak tahu haji nggih, gak tahu ngalami koyo ngono. Nek sing tahu haji niku tahu ngalami. Ya apa cara digantian iki? Lawang orang 6 keluarga kok ngoten nggih. Kadang sak kamar kan orang 6 ngoten. Nek hotel haji itu bukan kayak umroh ngoten, isok pesen double kamar berdua. Boten enten haji kados ngoten niku. Nggih. Kadang sak kamar isi wong 7, wong 8 ngoten niku. Ya apa carane nyolong niku. Lho saestu. Mangene kula kok cerita niku karena itu memang yang saya ingat gitu dulu, bagaimana orang itu memanage waktu untuk gantian. Lho nggih ya napa kebutuhan niku kan, kebutuhan. Ya napa jenengan boten usah isin-isin lah. Wong anjene pangge. Nek umroh kan gampang nih umroh pesen double atau nih umroh nih wong kadang karo kanca ngoten nggih. Sampeyan nang masjid aku gak nang masjid ya. Gampang nih umroh. Tapi nek haji angel nggih wong 7 teng kamar ono wong tua pisan gak metu-metu teko kamar. Makanya niku luar biasa. Pun
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Jadi orang haji tamattu itu wajib bayar dam. Faman lam yajid, kalau tidak ada, gak ada kambing atau gak ada uang, biasanya memang ditarik, mulai dari Indonesia sudah ditarik oleh travel, ditarik 3 juta biasa dam nih, ditarik 3 juta. Beli kambing nih dan sekaligus buat transportasi bis. Kan orang haji itu masa tunggunya kan lama. Jadi dalam masa tunggu itu orang kadang disempatkan umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lah itu kadang kalau ikut KBIH itu menyediakan bis. Jadi uang transportasi bis ini diambilkan dari uang dam itu. Jadi sebetulnya uang dam segitu itu sudah banyak sebetulnya. Jadi uang itu sekaligus dibuat transportasi biaya ketika kita menginginkan umroh kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada orang yang setiap hari itu umroh, ada setiap hari umroh. Tapi sebetulnya yang bagus umroh itu cukup 1 kali. Selebihnya iksarut tawaf, memperbanyak tawaf. Sebetulnya begitu, bukan iksarul umroh, bukan. Saya tidak tahu kenapa orang itu harus umroh 2 kali, 3 kali. Kayak kemarin kalau umroh kemarin 7 Mei kemarin, itu orang sebetulnya jatahnya dari travel umroh itu hanya 2 kali. Karena memang musim-musim ketersingkiran. Tapi akhirnya orang karena minta umroh lagi, ya akhirnya kita datangkan bis untuk ihram ketiga kali. Sebetulnya yang baik itu kita datang ke Mekah, umroh itu 1 kali. Selebihnya iksarut tawaf, perbanyak tawaf. Tawaf sampai 7 kali selesai, tawaf lagi 7 kali. Tawaf itu sebetulnya yang baik, bukan memperbanyak umroh. Atau iksarus sholat, memperbanyak sholat. Karena orang umroh itu kan memakan banyak waktu keluar ke mikot, memakan banyak waktu. Dan selisihnya orang tawaf sama umroh itu kan hanya sa'i ini ku mawon kan hanya sa'i itu mawon. Jenengan memperbanyak tawaf itu lebih baik dibandingkan memperbanyak nopo umroh. Cuma kadang orang itu ngoten, Ustaz untuk mriki larang-larang mosok umroh ping pisan. Ngoten kadang niku dalilnya ngoten. Nggih pun monggo lah. Kadang kalau umroh panjang sampai 15 hari ngoten kan, sampai umroh kadang 4 kali 5 kali ngoten. Sakjane kula nggih monggo mawon. Tapi kentol kula niki lho sing mboten monggo. Nggih. Kula nggih mawon jenengi pembimbing nggih kula melayani nggih. Kentol niku lho sing gak kuat nek sampai 4 kali 5 kali. Sainya niku lho sing mboten kuat. Nggih, saine sing mboten kuat. Para bapak, para ibu, kalau misalnya kita waktu ihram, waktu haji itu haji tamattu dan tidak bayar dam, maka kalau gak punya uang untuk bayar dam, maka di waktu haji itu berpuasa 3 hari. Di waktu haji, puasanya di saat haji. Loh gimana caranya? Kok puasa di waktu haji? Padahal haji itu kan hanya Arafah. Besoknya sudah hari raya, besoknya lagi tasyrik, sudah dilarang puasa. Maka kalau jenengan mau bayar fidyah dengan puasa, para bapak para ibu, ihram hajinya diawali. Tanggal 7 sudah ihram haji. Tanggal 7 sudah ihram haji. Di hotel sudah niat labbaik Allahumma hajjan, pakai ihram, terus puasa tanggal 7, tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Puasa ini puasa bayar dam. Wasab'atin idza rajatum, nanti ketika pulang ke rumah sampai di Indonesia puasa lagi. Puasanya 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itulah puasa 10 hari yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, orang yang menjalankan haji dengan cara tamattu, inggih wow, dari Madinah ke Mekah
Mekah niat tidak niat ihram haji, tapi niat ihram umroh pun mari umroh, tawaf sa'i cukur, ngempon tamattu, seneng-seneng wis mari. Nanti ketika mau haji ihramnya di hotel, pakai baju ihram di hotel, mandi ihram, terus niat langsung labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajjah wa ahrantu bihi fardan lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Niku di hotel. Karena tamattu seperti ini, enak-enak seperti ini, wajib bayar fidyah, menyembelih kambing atau puasa di waktu haji, puasa 3 hari di saat melaksanakan ibadah haji. Makanya niat hajinya diawali tanggal 7 sudah niat haji, 7 puasa, 8 puasa, 9 puasa, 10 hari raya Dzulhijjah. Jadi di Arafahnya sedang berpuasa kalau bayar dengan puasa. Besok ketika pulang ke Indonesia ditambah lagi puasa 7 hari. Gini menurut kula mending bayar fidyah lah. Mending bayar fidyah. Nggih. Bayar fidyah itu nggih bayar dam nggih sekitar niku. Kambing teng mriku sekitar 300 rial. 100 rial niku kan 400 ribu nggih. Kalau 300 murah kambing teng mriku niku, murah. Kalau 400 ribu kali 3 pinten? 1.200.000. Nggih 300 ribu niku besar. 300 rial maksud kula. Kambing niku teng mriku. Biasanya kalau di bank bayar di bank niku kan banyak loket-loket pembayaran dam itu yang langsung bayar ke bank itu biasanya 400 rial. Itu pun kan hanya 1.600.000 kan. Kalau tukaran estimasinya 4.000. Jadi kan lebih murah kan? Lebih murah daripada di Indonesia. Indonesia kurban pinten 3 juta. 3 juta. Tang mriku mau kurban lebih murah. Jenengan mau kurban di sana lebih murah, 400 rial. Kalau jenengan mau kurban di sana langsung ke pembayaran resmi di bank, kan ada loket-loket bank itu yang resmi, langsung bayar di situ dan pasti disembelih. Kalau ikut kurban ke orang-orang gak jelas. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.